Sebetulnya kan begini, politik ini kan adalah bagaimana kita bisa berjuang untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam konteks yang sederhana sebetulnya, itu adalah bagaimana membuat orang lain merasa senang, merasa bahagia. Dan kita juga di politik itu ya harus ada orientasi seperti itu, harus ada arahnya di situ. Nah, kalau di DPR ini mungkin tentu yang kita pikirkan adalah kesejahteraan dalam konteks kehidupan berbangsa. Jadi seluruh Indonesia ini, ya kita lihat bagaimana program pemerintah agar menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat kita. Nah, di bulan suci Ramadan ini tentu ini juga harus kita laksanakan. Jadi kita harus mendatangi masyarakat, kemudian bertemu dengan mereka, berbagi dengan mereka. Kita harus tahu apa kesulitan mereka. Ya tentu tidak semua masyarakat kita sama ekonominya, terutama misalnya di dapil-dapil seperti saya. Itu masih banyak masyarakat kita yang hidupnya masih serba kekurangan. Dan tentu di bulan seperti ini mereka membutuhkan uluran tangan dari kita. Ya, karena itulah kita bisa mendatangi mereka, berbagi dengan mereka. Tentu ada banyak yang bisa kita bagi ya. Bisa zakat, infak, sedekah yang dari kita. Kemudian bisa dalam bentuk program-program yang bisa kita bawa. Ada program yang resmi dari pemerintah. Ada program mungkin yang dari pihak swasta yang dititipkan kepada kita sebagai bentuk dari aspirasi. Kemudian ada juga mungkin yang memang ya kita atur, kita desain dalam jangka waktu 1 tahun ini misalnya. Nanti pada akhirnya di bulan suci Ramadan ini kita bagikan kepada mereka. Ini mudah-mudahan dapat meringankan kesulitan mereka yang membutuhkan terutama. Dan ya inilah makna sesungguhnya dari kehadiran kita sebagai anggota DPR di tengah masyarakat itu. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat itu disumpah memang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi memang adalah kewajiban kita yang tidak pernah putus dan tidak berhenti untuk memperjuangkan masyarakat. Nah, dalam konteks memperjuangkan itu tentu ya kita wajib memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, tentu tangan kita kan kecil, tidak besar. Jadi karena itu kita harus mengupayakan sedapat mungkin apa yang bisa kita perjuangkan itu terrealisasi. Jika tidak, maka tentu kita akan minta bantuan kepada pihak lain. Dalam hal ini tentu bisa minta bantuan kepada partai lain, fraksi lain, anggota DPR lain, dan bahkan yang paling utama adalah kita meminta pemerintah untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu. Nah, ini pekerjaan yang semestinya memang bukan hanya bulan suci Ramadan, tetapi juga pada bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan. Menjadi spesial, menjadi khas, khusus jika memang itu ditingkatkan ya pada bulan suci Ramadan ini. Dan saya secara pribadi merasa bahwa salah satu hal yang sangat penting menjadi anggota DPR ini yang katakanlah ada kelebihan yang menjadi anggota DPR itu adalah ketika kita bisa hadir ke masyarakat memberikan bantuan itu. Kalau kita mungkin bukan jadi anggota DPR, mungkin tangan kita semakin kecil lagi, ya semakin terbatas gitu. Tetapi dengan adanya kewajiban-kewajiban, hak-hak yang diberikan kepada kita sebagai anggota DPR, maka tentu memperjuangkan masyarakat itu bisa lebih cepat dan lebih mudah gitu. Jadi ya tentu tidak semua juga ya urusan masyarakat itu bisa kita penuhi. Karena kadang-kadang ada juga orang yang menafsirkan kurang tepat bahwa anggota DPR itu seperti toko serba ada. Yang dimaksud toko serba ada itu apa yang diminta ada. Nah, tidak seperti itu juga. Tapi sedapat mungkin apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa diperjuangkan. Kalaupun misalnya tidak bisa melalui komisi yang terkait di mana dia ditugaskan, bisa minta tolong kepada komisi lain yang ada temannya di sana. Atau kalau misalnya tidak bisa langsung melalui dirinya sendiri, tapi bisa melalui fraksinya yang akan memperjuangkan seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana kita ya seni ya memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada kita. Konstituen itu sebetulnya adalah segalanya. Kalau seorang politisi yang baik itu harus memikirkan ini. Karena kalau tanpa konstituen kan tidak bisa hadir menjadi anggota DPR. Jadi karena itu tidak boleh sama sekali kita melupakan mereka. Tidak boleh sama sekali kita menafikan apa yang mereka inginkan. Kalau saya alhamdulillah sejauh ini itu di daerah saya itu saya selalu hadir bersama mereka itu
Dan kalau di sana kan tagline saya itu adalah datang untuk melayani. Jadi karena itu kebetulan ada singkatan dari marga saya, Daulay ya, datang untuk melayani. Jadi saya datang ke mereka untuk memang memberikan layanan, dan saya sering mengatakan kepada mereka bahwa saya adalah pelayan mereka yang diberi amanah oleh mereka untuk mewakili mereka memperjuangkan aspirasi mereka di sini. Dan alhamdulillah kebetulan ya orang-orang di kampung saya, orang-orang di daerah tempat tinggal saya sana, alhamdulillah sudah sangat mengerti dan alhamdulillah kenal dengan tagline ini ya, bahwa datang untuk melayani. Dan ya mudah-mudahan ya kita tidak pernah takut untuk bertemu masyarakat, karena jangan sampai ada stigma bahwa anggota DPR itu takut bertemu masyarakat. Nah, itu adalah stigma yang tidak tepat. Mestinya DPR itu diminta atau tidak diminta harus turun datang ke masyarakat, karena di sana ada konstituen dan di sanalah politik kita basisnya dibangun. Karena ada mereka lah maka kita ada jadi anggota DPR. Jadi sebetulnya filosofi dari sedekah atau infak itu adalah namanya pemberian yang nanti justru kembalinya kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, jangan dianggap bahwa barang kita itu hilang. Bahkan sebaliknya, di dalam ajaran Islam justru disebut bahwa memberi sesuatu kepada orang lain akan memberikan keberkahan kepada harta benda kita. Karena ada dua tazkiyah, ada dua penyucian. Yang pertama disebut tazkiyatun nafs, penyucian diri sendiri, diri kita. Tapi ada juga tazkiyatul mal, penyucian harta benda. Jadi dengan kita membantu orang lain itu adalah bagian daripada penyucian harta benda kita. Dengan begitu kita tahu persis bahwa ada hak-hak orang lain di dalam harta yang kita miliki itu. Itulah filosofinya. Dan karena itu sebagai hak orang lain kita salurkan, kita berikan, dan dengan diberikan hak orang lain itu keberkahan akan muncul. Kalau keberkahan akan muncul, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahi rezeki kita. Dan ini sejalan dengan makna syukur ya. Syukur itu kan adalah berterima kasih. Berterima kasih kepada nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dalam Al-Qur'an dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan menambahi nikmatnya kepada kita, rezekinya kepada kita. Tapi kalau kita kufur, tidak bersyukur, maka Allah memberikan ancaman berupa azab yang pedih nanti yang akan diberikan kepada kita. Dan jelas melalui ayat ini, ayat Al-Quran, bukan sekedar perkataan-perkataan biasa. Ini terdapat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kalau kita syukur, ya kan, kita dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang lain, ya maka Allah SWT akan menjanjikan memberikan tambahan yang luar biasa besar kepada rezeki yang diberikan kepada kita.